yaitu sosialisasi atau penyuluhan. Inilah yang sedang kita lakukan, namanya sosialisasi, agar Bapak dan Ibu paham ini rutin laut seperti ini. Lalu ada survei lokasi, verifikasi TPM, identifikasi kebutuhan rumah. Ini kemarin mungkin sudah bisa dilakukan oleh Pastor. Di Rutilahu Provinsi Jawa Barat ini saya bertindak sebagai koordinator fasilitator. Kalau bahasa kerennya adalah saya sebagai tenaga ahli dari Disperkim Provinsi Jawa Barat untuk Kota Depok. Jadi saya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rutilahu dari Provinsi Jawa Barat ini di Kota Depok yang tersebar di 14 kelurahan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 355 penerima manfaat. Terkait persyaratan mereka apa aja Bang yang perlu dipenuhi? Kriteria dari penerima manfaat ya. Jadi di Rutilahu ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ada penerima bantuan dan ada penerima manfaat. Nah, khusus untuk penerima manfaat kriterianya adalah bahwa dia memiliki KTP sesuai dengan domisili tetapnya KTP dan KK. Ya, misalnya dia berdomisili tetap rumahnya ada di RT 1 RW 1 Kelurahan Tugu. KTP-nya juga harus beralamatkan RT 1 RW 1 Kelurahan Tugu. Jangan KTP-nya beralamatkan RT 9 RW 12 Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Maka dia gugur secara otomatis dan tidak punya hak sebagai penerima manfaat. Itu pertama. Terus yang kedua, dia sudah pernah menikah atau sudah menikah. Jadi program rumah tinggal layak huni ini itu memang dikhususkan untuk masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga. Ya, seperti itu. Yang berikutnya yang tak kalah penting dari kriteria ini adalah bahwa mereka memiliki sebidang tanah dan rumah satu-satunya yang ditinggali dan memang tidak layak untuk dihuni. Tanahnya dipastikan adalah tanah betul miliknya, tidak dalam sengketa maupun anggunan kepada pihak lain. Ya, itu. Lalu dia bersedia untuk sebagai sebuah kelompok di dalam pembangunan nanti. Lalu berikutnya kriteria dari penerima manfaat adalah bahwa dia belum pernah menerima bantuan sejenis dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Bantuan sejenis ini adalah yang dimaksud adalah bantuan untuk perbaikan rumah. Lalu berikutnya dia belum pernah menerima dia bersedia untuk sanggup berswadaya, karena bantuan program Rutilahu dari provinsi ini memang bersifat stimulan. Jadi pemerintah itu hanya memberikan dana rangsangan kepada masyarakat. Nih kita kasih modal, tetapi memang pemerintah juga tahu bahwa ini kurang. Nah, disitulah masyarakat terdorong untuk nambahin atau berswadaya. Di samping itu juga untuk membangkitkan kegotong royongan di kalangan masyarakat yang saat ini kita anggap dan kita lihat ya sudah hampir punah menurut saya. Ya, bahkan kalau dalam istilah yang sering saya pakai sudah seperti binatang dinosaurus yang namanya udah kita kenal tetapi bentuknya kita nggak pernah tahu seperti apa. Jangan sampai anak kita nanti baru tahu namanya doang gotong royong tapi bentuknya seperti apa nggak tahu. Itulah adalah tujuan utamanya. Kembali ke Rutilahu Bang, ya, besarnya berapa itu Bang? Besarnya berapa Rutilahu? Besar bantuan yang kita gelontorkan untuk setiap unit rumah itu totalnya adalah 20 juta. Dengan rincian bahwa uang 20 juta rupiah itu kita bagi 17.500.000 adalah untuk bahan bangunan, 2 juta rupiah adalah untuk upah tenaga kerja, dan 500.000 rupiah adalah untuk administrasi BKM atau LKM. Itu adalah rincian dari anggaran di setiap rumah yang mendapatkan manfaat dari bantuan Rutilahu ini. Kemudian anggaran dari mana Bang? Anggaran ini adalah anggaran bantuan sosial APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. Rencana pelaksanaannya? Insya Allah kalau tidak ada kendala dan halangan dari rencana kerja tindak lanjut yang kita susun dan sudah kita padukan dengan RKTL-nya Provinsi, insya Allah pelaksanaan kegiatan itu adalah di bulan Juli. Kami berharap itu adalah di awal bulan Juli. Dengan target di akhir bulan Agustus paling lambat pekerjaan fisik pembangunan selesai, dan di bulan Juli itu BKM juga sudah bisa menyelesaikan LPB-nya, laporan penggunaan belanja, ya, di mana nanti juga kami minta dan kami panggil BKM-nya selaku penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan LPB yang dibuatnya dalam agenda kegiatan namanya konsinyering LPB
yang insya Allah rencana kita akan kita laksanakan di bulan September. Oke, makasih Bang. Ya, Pak Sarjono, kalau untuk di Tugu Rutilau dapat berapa unit Pak? Dapat 20 unit. Tersebar di Tersebar di 8 RW. RW. Semua RW kampung? RW kampung betul. Oh gitu. Terus kemudian ke depan harapannya atau imbauan ke masyarakat? Harapannya insya Allah kita kita usulkan lagi supaya tahun depan kita dapat lagi, karena di tahun ini kita ajukan sebanyak 53 calon penerima manfaat, ternyata karena dananya jadi cuma 20 unit yang terrealisasi. Kemudian untuk harapannya ke RT RW? Harapannya ke RT RW supaya RT RW bisa mendorong atau membantu atau memfasilitasi dan mengawasin juga bangunan yang akan dilaksanakan nanti di bulan Juli. Ya, oke. Makasih Pak.